Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan kami. Kita sekarang lagi berdialog. Kebetulan saya kedatangan narasumber nih. Narasumber adalah beliau Pak Haji Maman Suparman, mantan dari Kepala Bapeda Kabupaten Kuningan. Ya. Itu karir tertinggi beliau dan sekarang udah pensiun. Alhamdulillah beliau sampai sejauh ini masih kelihatan seger ya. Kalian bisa lihat sendiri gimana posturnya, gimana aura wajahnya seperti itu. Masih kelihatan seger, fresh. Ya, mungkin kita mau menggali nih tips-tips apa yang selama ini beliau jalani kok bisa sampai sejauh ini masih kelihatan seger dan sehat walafiat ya gitu. Kira-kira gimana, Maman? Tersanjung nih. Padahal sudah lansia nih. Sekarang sudah mau 64 ya, 64 tahun ya. Jadi saya sudah pensiun ya 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Tahun berapa Pak Maman pensiun? Ya, 2018. 18. Sekarang 2021 ya 3 tahunan lah. 3 tahunan. Ya alhamdulillah ya sampai saat ini ya masih diberikan kesehatan. Iya. Dan kenikmatan khususnya itu ya. Betul. Jadi saya justru bersyukur bahwa diberi umur panjang lah pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa menikmati pensiun. Karena memang masa pensiun ini kan banyak yang ditakuti ya oleh aparatur khususnya gitu yang biasa ada aktivitas. Tapi bagi saya itu justru ini kesempatan ya untuk menikmati hidup. Karena dengan pensiun ini kan kita bebas semua waktu waktu ini milik kita sekarang nih. 100% berarti ya? 100%. Betul. Mau dipakai apa gitu ya, aktivitas dari mulai pagi, siang, sore, dan malam. Kalau lagi dinas kan kita ini terbelenggu oleh terikat tugas. Yang kadang-kala ya padat gitu ya. Betul. Sehingga kita kadang-kala ya ngaturnya gimana gitu dari situ. Sekarang ini alhamdulillah jadi kalau dikatakan menikmati kebebasan itu benar-benar lah gitu. Betul. Karena itu kepada perpensiunan jangan takut ya. Jangan takut untuk pensiun. Jangan takut menghadapi pensiunan gitu. Ya, menghadapi pensiunan. Pokoknya mah enak lah gitu. Tapi kebanyakan gini, kawan ya. Setelah pensiun mereka rata manusia itu mengalami post power syndrome. Biasanya menjabat, dihargai banyak orang, banyak fasilitas, gaji juga gede. Setelah pensiun nggak ada aktivitas sama sekali. Teman juga jarang berkunjung. Akhirnya ada beban-beban, wah semacam kayak jadi orang rakyat biasa gitu. Itu untuk menghalau itu gimana? Ya memang sebagian ada yang begitu. Itu mah yang kalau menurut saya itu yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas seolah-olah menerima pensiunan jabatan atau apapun waktu jadi aparat itu milik kita. Padahal kan itu hanya sementara. Titipan ya berarti. Sementara artinya pada akhirnya semua lepas. Betul. Jadi kalau kitanya ikhlas, insya Allah, ya anggaplah bahwa yang lalu itu pengalaman yang sangat berharga, tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Memang benar, kalau kita tidak ikhlas, pasti gitu ya, ingat kepada penghargaan, fasilitas, termasuk ya finansial. Ini kan kalau pensiun hilang semua. Penghormatan hilang semua. Betul. Jadi kalau dipikirin begitu, apalagi kalau ada bekas teman atau anak buah yang nggak nanya, di sini tuh. Nggak menyapa gitu ya. Nggak menyapa tuh. Di sini tuh kadang-kala emosi tinggi gitu ya. Iya. Tapi kalau kita misalkan menyikapinya, anggaplah bahwa positif tinggi aja bahwa dia tidak menyapa kita karena apa? Mungkin tidak kelihatan itu. Iya. Walaupun memang kelihatan gitu, kan gitu. Tapi kalau kitanya sudah lah, anggaplah nggak kelihatan bahwa orang itu tuh nggak kenal gitu. Jadi akhirnya enjoy aja gitu. Berarti dibawa dibawa positive thinking gitu ya, nggak sampai baper negatif ya. Gitu. Sampai terbawa emosi jadi negatif, artinya apa? Mereka itu seolah-olah merasa sebagai pejabat. Maka itu kalau dia masih sebagai pejabat itu pasti. Betul. Ingin selalu dijunjung tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa kita ini sudah jadi masyarakat biasa, ya udahlah. Tidak perlu lagi mengharapkan sesuatu yang sifatnya dihargai dan sebagainya. Penghormatan gitu ya. Tidak perlu. Ya kebanyakan memang tidak ikhlas. Nah, caranya apa? Caranya itu jangan ingat yang lalu lah.
Jangan ingat masa lalu. Jadi yang diingat apa dong? Yang diingatnya masa depan, bahwa kita ini ya sudah beda peran gitu. Sudah purna gitu. Beda peran, bahwa kita ini ya sekarang perannya itu kan tidak punya kewenangan dan kekuasaan apa-apa. Anggaplah bahwa kita ini sekarang ini orang lain banyak yang tidak butuh kita gitu. Kan gitu. Karena memang di kita ini kan kebanyakan seperti itu. Kalau maka dari itu banyak pejabat yang tahu-tahu sakit, stres dan sebagainya, ya itu. Ingat masa lalu lah gitu. Ya. Masa lalu. Faktor pikiran berarti juga ya? Iya, istilahnya dia tidak ya sindrom lah gitu. Artinya post power syndrome, sindrom dari kekuasaan ya. Ya, jadi meninggalkan kewenangan dan kekuasaan itu dia itu belum siap. Kalau saya udah siap. Oh, gitu. Makanya kelihatan legowo, lapang gitu ya. Kita nikmati aja hidup gitu ya. Makanya itu kepada para pensiunan itu selain ikhlas gitu ya, legowo gitu. Kemudian yang ketiga, udah jangan berpikir lagi masa yang lalu. Masa yang lalu udah bagian anak-anak kita atau generasi berikutnya. Gitu. Kan gitu kan. Terus punten Pak, kelihatan awet seger, fresh gitu. Sementara ini sekarang ada pantangan nggak di usia namanya? Ada pantangan nggak boleh makan? Ya, saya sebetulnya tidak merasa fresh, tidak merasa sehat itu. Iya. Lebih sama lah dengan yang lain gitu. Sudah dengan usia ini tidak bisa dipungkiri bahwa secara alami itu kita pasti ada perbedaan-perbedaan, bahwa kita tidak energik lagi. Tapi ya untuk mengeliminir ataupun memperlambat ya. Betul. Proses ketuaan ataupun memperlambat proses semacam merasa tua itu kita memang lansia, gitu harus pandai-pandai ya. Memanfaatkan momen. Kalau saya ini begini memang proses, Gus. Proses, nggak ujug-ujug bisa segar begini. Kalau memang menurut Anda segar gitu ya, tapi saya sih biasa aja gitu. Prosesnya apa? Yaitu pola hidup yang teratur. Yang pertama. Pola hidup teratur ya. Teratur. Pertama itu. Jadi saya nggak tahu dari mana teorinya ya, tahu-tahu dari mulai saya bekerja sampai dengan sekarang ini ya udah pensiun, saya selalu teratur dalam berbagai hal. Betul. Contoh misalkan saya dari makan. Saya makan itu karena dulu terilhami ya. Iya. Waktu di kampus, saya sekolah kedinasan waktu itu di Bandung. Itu jam 7 itu harus sudah sarapan. Ya saya sekarang begitu bekerja, ya saya laksanakan. Pagi harus sarapan dulu gitu ya. Pokoknya saya paksakan harus sarapan. Itu sarapannya nasi? Ya pokoknya sarapan pagi nasi. Nasi ya dengan apa aja itu ya. Yang penting perut diisi. Nah ternyata saya juga alhamdulillah gitu. Orang lain banyak penyakit emah, lambung sebagainya. Saya tidak kena sampai saat ini. Ini mungkin ya diduga gitu bahwa dengan mengisi makanan ke perut dengan teratur ini ya ada istirahat lah perut ini kan. Makan siang juga ya. Atau malam ya saya teratur. Sehingga alhamdulillah orang lain banyak penyakit emah, saya itu sehat walaupun ini perut juga gede tapi penyakitnya juga nggak ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sampai sekarang saya teratur. Jam 7 sarapan gitu. Yang penting terisi. Kedua minum saya banyak. Minum air putih atau ya minum aja nanti minum air lah gitu. Gitu. Yang pertama saya minum air itu ya tidak kurang dari 2 liter lah sehari. Air putih. Jadi kalau sebelum dan sudah makan saya minum itu cukup banyak, minimal 2 gelas lah. Iya. Jadi sebelum 1 gelas, sesudah 1 gelas itu saya upayakan. Akhirnya ya perut juga menerima minum kita itu masuk juga ya. Kadang-kadang kalau tidak hobi minum ya itu kan tidak mau masuk ya. Iya. Tapi ternyata
perut juga menerima. Nyaman aja ya. Nah, untuk menyimbangkan kondisi dari aspek vitamin, ya saya selalu minum tiap hari jus buah-buahan. Isinya macam-macam buah-buahnya itu. Jadi kalau orang jus itu ada jus mangga ya. Iya betul. Alpukat. Jus jeruk, alpukat, saya enggak. Satu macam gitu ya. Jusnya macam-macam. Oh, berarti dicampur. Ya kalau permen itu kalau permen itu nano-nano. Oh, di mix berarti ya buah-buah macam-macam. Iya, disatukan, dipotong-potong. Ada pir, ada belimbing, ada apel, ada wortel. Oh, itu ada wortel, kemudian kalau sayur-sayurannya ada enggak? Ada, pokoknya minimal 4 atau 5 macam lah buah-buahan itu. Potong-potongi, masukkan ke juicer ataupun blender lah gitu. Atau blender. Nah, nanti airnya itu kan keluar. Itu warnanya gimana Pak? Airnya bisa ya, kebayang nggak? Rasanya memang nano-nano. Netizen nih. Nano-nano itu nggak dari warnanya nih, kan dicampur. Warnanya ya tergantung. Aroma itu. Tergantung. Kalau kita misalkan merah sedikit berarti banyak wortelnya. Maka itu kita kalau sudah sering beberapa kali kita punya takaran. Ketemu polanya. Nah, ini enak nih. Udah kita pertahankan. Berarti campuran ini enak. Gitu. Misalkan ini 1 potong, 2 potong, ternyata enak, pertahankan. Gitu. Kalau selama ini yang enak gimana? Menurut ya enak itu kan berarti kan seger lah. Iya. Enak itu ya tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis, tapi seger masak. Ya, campurannya berapa Pak? Enak sekali lah pokoknya. Campurannya berapa potong? Selama ini yang sudah nyaman? Ya segini, saya pokoknya segelas segini. Ya dampaknya juga yang saya rasakan ini sekarang ini memang kalau orang bilang ada dampak dari buah-buahan itu misalkan ya. Iya, kelihatan fresh. Ke mata, ke kulit, kemudian ke yang lainnya itu ya kelihatannya ada juga pada diri saya tuh. Sekarang misalkan dari belimbing ya, katanya kan itu penyakit darah tinggi. Saya alhamdulillah normal terus nih, tensi selalu mau 120 gitu ya, 20 sampai sekarang tuh orang lain banyak yang 180, saya 120 aja. Subhanallah. Jadi nggak pernah pening gitu ya. Kemudian yang kedua dari kulit, ya katanya apel ya? Ya, kulit ya? Apel berarti ya? Kulit belum begitu keriput lah, walaupun 63. Nggak kelihatan lansia ini. Udah lansia 64. Saya kan selalu banding-bandingkan. Lihat teman yang seusia tuh. Wah, ini kelihatannya udah kerut-kerut. Saya sih, wah belum nih. Enggak keriput. Enggak keriput, beda emang, betul. Terus juga mungkin dari muka kelihatan juga sih. Dari mata. Betul, mata. Saya belum pernah pakai kacamata. Mungkin ini wortel. Usia sekarang? Mungkin. Belum, saya masih bisa itu apa tuh? Koran? Belum minus, Pak? Minus belum. Atau? Kalau plus mungkin plus kalau di ini, Pak. Tapi kan tidak pakai kacamata. Jadi saya masih bisa baca normal. Koran. Gitu. Hal yang lainnya juga yang saya rasakan. Saya pernah punya penyakit berat, migrain. Itu lumayan nyerinya tuh segini nih, sebelah gini. Mungkin dampak dari perilaku itu ya. Sering minum jus tiap pagi minum jus dan dengan keteraturan ini hilang juga. Harusnya kan sulit hilangnya kalau migrain itu. Terus kedua juga saya pernah di sini nih. Waktu di lapangan saya tuh saya pernah tengkuk camat atas dulu ya. Itu penyakit di sini saraf. Ke dokter katanya kan kalau penyakit saraf ini harus berapa kali? Betul, terapinya ya. Ya udah berapa kali? Ya udah 3-4 kali lah, udahlah karena tapi ternyata juga sembuh sendiri. Terus juga ada penyakit ini nih, kaki rematik nih. Kayak semacam rematik gitu. Rematik kalau malam tuh kalau kedinginan tuh sakitnya lumayan sehingga saya suka dibalut, kasih balsam gitu. Sekarang hilang. Hilang sendiri. Jadi kelihatannya penyakit-penyakit itu saya tuh harusnya ya makin tua ini makin menjadi terus ternyata hilang. Jadi saya punya dugaan gitu ya. Dari perilaku tadi, khususnya minum jus, nano-nano ini, kelihatannya itu. Efeknya ke sana ya? Kelihatannya gitu ya. Betul. Kalau nggak aja. Betul. Tapi saya meyakini bahwa saya gitu. Jadi saya bukan nyombongkan diri nih. Betul. Jadi artinya bahwa dari situ ada beberapa penyakit yang dulu pernah menghina pada saya hilang semua gitu. Bahkan sekarang saya
relatif itu alat bantu yang Betul. untuk ya yang dipakai untuk kesehatan misalkan ya kacamata, Iya. telinga, Betul. kemudian ya lain-lain nggak hilang. Segala sesuatunya memang kita harus teratur sih. Betul. Kalau sudah teratur ya seperti kita misalnya nih sekarang nih, buang air besar juga sama sudah teratur. Setiap pagi itu Betul. tubuh kita ini akan membentuk, Gus. Tadinya memang kalau kita ingin teratur itu sulit. Betul ya. Tapi kalau sudah teratur itu pasti jam segitu ingin ya kita mengeluarkan buang air besar. Subhanallah. Itu tubuh kita ini luar biasa. Benar. Jadi kalau kita misalkan kadang-kala ya katanya 2 hari 3 hari baru buang air besar itu tidak sehat. Harusnya tiap hari rutin. Soalnya itu kan sampah ya. Sampah itu. Bukan jadi daging itu, bukan jadi daging, penyakit. Penyakit ya lama-lamaan ya, betul. Ya. Itu kemudian yang kedua bukan yang kedua, yang ketiga atau yang keberapa, saya dampak daripada waktu menjabat juga kadang-kala kalau seorang pensiunan itu pada penyakit pensiun itu tinggi. Tapi saya alhamdulillah terkendali. Betul. Karena waktu itu ya memang tidak sedikit pejabat itu ya. Apalagi kondisi sekarang ini kan namanya juga pelayan masyarakat. Betul. Banyak tekanan dari sana sini ya, ke atasan ingin kepake. Betul. Ke masyarakat ingin juga ingin bagus. Iya, betul. Dengan anak buah juga kadang-kala kita mimpin ini banyak sedikit itu pasti ada yang bermasalah lah. Betul. Yang jadi pikiran kan. Iya, banyak orang soalnya, betul. Banyak orang. Organisasi banyak orang. Maka dari itu kalau saya waktu punya jabatan itu selalu dinikmati di mana saja gitu. Yang penting dinikmati, maka itu saya tidak pernah merengek soal jabatan. Dinikmati dalam pengertian. Dinikmati dalam arti di mana aja sama. Yang penting kita menikmatinya gitu kan. Nah, yang lebih penting mungkin dalam menikmati itu, dalam melaksanakan tugas itu kejujuran. Jadi dengan kejujuran itu kita itu hidup tenang sebagai jabat tuh. Apalagi kalau kita punya anggaran gede. Karena rata-rata penyakit pejabat itu kan berat-berat itu karena memang di pikiran. Dari pikiran. Pikiran mempertanggungjawabkan sesuatu tugas, apalagi kalau anggaran. Betul. Ada pemeriksaan bingung, ada wartawan bingung, ada LSM bingung. Kalau saya sih dihadapi aja. Karena kalau kita tidak berbuat salah, kenapa takut kan itu? Betul. Nah kebanyakan itu teman-teman itu kalau tidak jujur, akhirnya kan menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia dalam hatinya. Dalam hati. Akhirnya lama-kelamaan itu mengkristal, ya jadi penyakit itu. Sehingga tidak sedikit wajah pejabat itu tidak bersaya karena disitunya itu menyimpan rahasia, menyimpan sesuatu, ketidakjujuran. Jadi ada LSM, ada pemeriksaan, gimana nih? Bahkan tidak sedikit kalau hari Jumat mau libur ya atau mau libur itu banyak yang ya nyumput lah, kalau nyumput istilahnya tuh bersembunyi, menghindar gitu di tempat tertentu menghindar. Padahal itu lebih banyak penyakit juga. Kalau menghindar tuh. Soalnya lari dari kenyataan. Karena Takut ya ada sesuatu yang ini. Maka dari itu saya waktu menjabat, alhamdulillah. Dengan saya laksanakan dinikmati dengan kejujuran yang ada, rasanya saya tidak takut. Berarti harus dihadapi gitu ya? Dihadapi aja. Sehingga tidak menyimpan sesuatu. Dan di sini juga berdampak betul. kepada aura kita ini. Jadi kalau misalkan kita menyimpan sesuatu, kelihatan Gus, dari wajahnya juga. Wajahnya itu kerung, ketawa aja juga, sulit. Gak bisa lepas gitu, ketawa aja. Gitu kan, menyimpan sesuatu gitu kan. Waduh ini, gini gitu, dipanggil itu. Apalagi kalau dipanggil aparat hukum, takut itu. Karena ya di sininya. Maka itu kepada teman-teman yang jabat itu, satu pihak ingin jabatan bagus, tapi lain pihak juga banyak yang tidak menikmati. Ya, harus tenang menikmati ya. Menikmati, saya menikmati aja. Padahal saya di mana-mana yang cukup berat juga. Saya pernah di Disdik, kan berapa puluh ribu tuh anak buah. Betul. Guru-guru, tiap hari. Berapa tahun? Ya hampir 3 tahun lah di Disdik. Itu kan saya buka WA itu. Iya itu guru Kabupaten Kuningan, guru yang sekolah. Selingkuhan, ada guru yang males. Ya sudah. Laporan ke Adis semua. Iya, masuk ke WA gitu ya, udah tangani aja gitu. Si pembinaan.
Jadi situ barangkali perceraian ya. Perceraian, kemudian yang datang katanya apa namanya itu di kantornya nggak ada atau di sekolahnya gitu, udah pokoknya macam-macam lah. Betul. Tapi kita hadapi aja gitu. Jadi intinya saya waktu menjabat itu suasananya itu dibikin bagaimana caranya itu punya jabatan itu dinikmati. Gitu. Saya kira itu barangkali yang tip-tipnya. Itu guys, teman kita barangkali untuk menyimpulkan dari diskusi kita ini, podcast kita ngobrol kita ini, barangkali ada closing statement dari Pak Haji Maman. Ya intinya memang gini, untuk hidup sehat itu dikembalikan kepada kita. Iya. Yang bisa menentukan sehat itu adalah perilaku kita sendiri. Perilaku itu yang pertama ya pola hidup. Pola hidup. Dari makan. Makan teratur dan bergizi. Iya. Dan yang kedua pikiran. Pikiran itu jangan terlalu tinggi-tinggi gitu. Sesuai kemampuan aja gitu. Betul. Dan yang ketiga ikhlas kalau kita pernah jadi pejabat, ya sudah jangan mikirin zaman dulu, sekarang aja nikmati. Betul. Kan gitu. Betul. Insya Allah gitu. Iya. Yang terakhirnya tentu kita sebagai orang yang beragama, jangan lupa ya kita juga gimana caranya memohon pada Yang Maha Kuasa. Banyak zikir atau doa. Ya dengan zikir, dengan doa, dengan melaksanakan ibadah-ibadah dan sebagainya. Ritualnya lah. Betul. Insya Allah itu akan membawa aura pada kita. Betul. Aura kita. Jadi kalau misalkan sekarang kitanya tambah lagi kejujuran yang lebih penting dalam segala bidang. Kelima nih kejujuran ya. Ya pokoknya amanah lah. Ya istilahnya mah ikhlas dan jujur ya, dan legowo dan sebagainya sebagai mantan pejabat. Itu memang itu modal utama kita ini menikmati hidup. Makanya itu saya selalu kepada para pendahulu kita, khususnya para senior saya gitu. Ternyata saya belajar dari pengalaman mereka. Ya memang yang banyak penyakit itu ternyata yang tidak ikhlas, itu aja. Saya kira itu aja Bang. Sangat berkesan sekali guys ya. Inilah bedanya kalau kita berdialog dengan orang yang sudah senior, punya pengalaman. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat bagi kalian. Silakan komen, like, and share bila hal ini bagus menurut kalian dan bermanfaat untuk yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.